Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin menampilkan sebuah video drama yang beralurkan forum diskusi yang bertema intoleransi. Sedangkan topik yang kami ambil adalah topik intoleransi tentang bullying. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota yang dimulai dari saya, yaitu Delima Catur Wayuningsi dengan NPM 22220003, Prodi Agribisnis. Selanjutnya, Saya Faris Asta dengan NPM 22220013, Program Studi Agribisnis. Saya Vini Cynthia Sari dengan NPM 22220004 dari Agribisnis. Saya Teddy Bima Saputra, NPM 22220001, Prodi Agribisnis. Saya Fajar Rizky Ramadan, NPM 2220019, Prodi Agribisnis. Saya Firman Gani Santosa dengan NPM 22220009 dari Prodi Agribisnis. Saya Dio Fikri Ardiansyah dengan NPM 22220029, Prodi Agribisnis. Saya Robitul Huda dengan NPM 22220017 dari Prodi Agribisnis. Saya Muhammad Kasan Firmansyah dengan NPM 22200018 dari Prodi Agribisnis. Saya Nurus Ramawati dengan NPM 22220033, Prodi Agribisnis. baik, terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bu Rini selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dikarenakan kami sedang melakukan magang di luar kota, sehingga kami tidak bisa bertemu secara langsung dan memutuskan untuk memenuhi tugas dengan cara melalui media komunikasi berupa Zoom. Cukup sekian dari kami, selebihnya kami mohon maaf. Selamat menyaksikan video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah telah bergabung kepada diskusi kali ini. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan mengatur jalannya acara ini. Dalam diskusi ini kita akan membahas mengenai adanya intoleransi. Sedangkan topik yang kita ambil untuk pembahasan kali ini yaitu tentang bullying. Kita tahu bullying merupakan salah satu yang sedang marak diperbincangkan di Indonesia ini. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas akan bahayanya tindakan bullying. Seperti gambar yang telah saya tampilkan, di situ terdapat seorang anak yang sedang dibully oleh sekelompok orang dengan cara menyiram air kepada badan anak itu. Hal itu sudah dinamakan tindakan bullying. Bullying juga merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti atau mengintimidasi atau mempermalukan individu atau kelompok yang dianggap lemah. Perilaku ini biasanya berulang dan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial.
Sehingga pada hari ini, di kesempatan forum ini, kita akan membahas akan pentingnya mengenai bullying. Oleh karena itu, dengan ini forum diskusi saya buka. Untuk mengawali, saya akan memberikan kesempatan kepada tim pro untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Dan jika memiliki pendapat lain atau sanggahan, tolong katakan instruksi terlebih dahulu. Dengan ini saya minta untuk tim pro segera menyampaikan pendapatnya. Terima kasih. Ya, saya awali sebagai tim pro. Menurut saya, intoleransi adalah sikap tidak mau menerima perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, ras, ataupun pendapat. Sedangkan bullying itu merupakan tindakan yang merundung atau mengintimidasi orang lain. Keduanya itu saling berkaitan karena bullying itu sering sekali terjadi karena dilatar belakangi oleh sikap intoleransi terhadap perbedaan yang dimiliki korban. Seperti itu. Apakah ada sanggahan atau tambahan, baik dari tim pro atau tim kontra? Instruksi. Baik, silakan, Yo. Sebelumnya saya sangat setuju dengan definisi bullying itu sendiri, tapi belum tentu semua bullying itu didasarkan pada intoleransi. Bisa jadi pelaku bullying hanya ingin menunjukkan dominasi atau sekedar mencari perhatian, karena di zaman sekarang, apalagi di zaman Gen Z, mendekati sesama teman itu lebih condongkan sikap yang belak-belakan. Salah satunya seperti pembahasan berbeda apa yang dimilikinya itu sendiri. Mungkin dilanjut oleh tim kontra sendiri. Mungkin ada tambahan atau sanggahan? Silakan. Instruksi. Baik, Nuris, Tapi- silakan untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi tindakan berundung seperti bullying itu karena perbedaan yang dimiliki, misal agama, terus penampilan fisik itu menunjukkan sifat bullying atau intoleran. Karena tanggapan seorang berbeda-beda, mungkin ada yang menganggap seperti candaan, terus ada yang menganggap serius. Karena itu, Interupsi. Suaranya kurang kedengeran. Tolong diperkeras ya, Nuris. tapi tindakan merundung seorang karena perbedaan yang dimiliki, misal agama, terus penampilan fisik, jelas menunjukkan sikap intoleran. Karena tanggapan setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap seperti hal yang serius, ada juga yang menganggapnya seperti candaan. Karena itu yang memicu adanya tindakan bullying atau lebih dikenal sebagai intoleran. Apakah sudah? Sudah. Apakah ada yang ingin menambahi dari tim pro atau sanggahan dari tim kontra? Mungkin dari tim apa ini? Pro ya. Tim pro bisa mewakili pendapat atau sanggahan, atau tim kontra mau menyanggah. Mas Fajar mungkin ada tambahan dari tim pro. Ya, sebentar. Saya ada contoh gini ya. Saya punya teman yang mungkin dulunya itu dia mengalami suatu hal bullying atau semacamnya di lingkungannya, di rumah maupun di sekolah itu dia mengalami pembulian. Nah, hal itu menyebabkan dia menjadi sosok yang antisosial hingga saat ini, sehingga sulit untuk mendekatkan diri kepada teman-temannya atau sulit untuk mengakrabkan diri kepada teman-teman yang lainnya. Seperti itu.
Instruksi. Izin menanggapi apa yang disampaikan dari Mas Fajar ya. Tapi kan itu bisa juga dari temanmu itu sendiri itu memiliki trauma lain atau dari dirinya sendiri. Kan bagaimana dia cara menyikapinya itu seperti apa. Nah, contohnya itu seperti saya yang dulunya itu dibully karena apa ya? Ya karena kurus lah, karena penampilan fisik yang kurang ideal. Tapi saya menanggapinya itu sebagai sebuah tantangan ataupun motivasi yang membuat diri saya sendiri itu sekarang jauh lebih baik ataupun jauh lebih berkembang lah dengan cara berolahraga ataupun nge-gym. Jadi saya bisa merubah penampilan fisik saya yang dulunya itu kurus, sekarang menjadi lebih ideal. Jadi seperti itu. Izin menanggapi ya. Eh, saya dari tim pro ini menanggapi contoh yang disampaikan sama Mas Kasan. Saya rasa tindakan intoleransi bullying itu tidak selalu dibenarkan. Mau seperti apa korban menanggapi bullying tentang bully tersebut, baik itu hal positif ataupun negatif, tetap saja tindakan itu salah karena setiap orang itu memiliki mental sendiri-sendiri untuk menanggapi hal tersebut. Jadi nggak bisa kayak menyamaratakan semua rasa atau yang dirasakan setiap orang itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan hal tersebut. Gitu menurut saya. Mungkin ada sanggahan atau yang mau disampaikan atau tambahan. Oke, interupsi. Saya paham dampak buruk dari bullying tersebut. Tapi menurut saya itu tergantung dari dirinya sendiri untuk menjadikan bulian itu sebagai hal yang positif atau negatif. Nah, mungkin dengan adanya pembulian ini, dia bisa tahu bagaimana cara untuk menghadapi konflik dalam beberapa kasus kan, sehingga seseorang bisa belajar untuk melawan kembali atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi itu tergantung dari individunya sendiri cara menanggapinya. Terima kasih. Oh ya, baik, saya Um, izin menambahkan sedikit, ya kan. Perihal mengenai soal persoalan bullying ini, sebenarnya dalam merespon itu benar-benar harus bergantung pada diri kamu sendiri dalam melihat eh, bullying itu seperti apa ya. Misalnya nih, kamu tuh punya kekurangan yang dilihat oleh orang lain. Misalnya kamu tuh kurang pintar gitu. Responmu tuh seharusnya tidak serta-merta hanya menyalahkan orang itu karena membuli kamu karena kamu kurang pintar. Kamu sendiri bisa merubah situasi itu dengan cara belajar jadi pribadi lebih baik lagi. Maka dari itu ada kalanya itu kita sepatutnya perlu untuk dikoreksi. Ya mungkin cara bullying itu salah. Namun tidak serta-merta itu bakal jadi kesalahan 100%. Kalau misalkan kamu dibully karena kamu kurang pintar, karena misalkan badan kamu itu tidak dalam kondisi yang sehat seperti obesitas atau kamu terlalu kurus, itu kan situasi-situasi yang mana bisa membahayakan diri kamu sendiri. Kalau kamu kegendutan, kamu bisa obesitas, kamu bisa terkena banyak penyakit, apa namanya seperti jantung, koroner dan lain sebagainya. Atau kalau kamu terlalu kurus, kamu gampang terserang penyakit karena misalkan kelelahan atau lain sebagainya. Dan kalau kamu kurang pintar, kamu juga bisa eh, menjadi kesulitan lah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kamu ketika kamu menerima bullying dari hal-hal yang sifatnya seperti itu, kamu harusnya merasa sedikit bersyukur lah. Ada orang yang masih mau memperhatikan kamu gitu loh. Dengan cara itulah kamu berubah, kamu menjadi pribadi yang lebih baik, agar ya kamu tunjukkan bahwasannya kamu tuh bisa menjadi lebih baik, kamu bisa berubah, dan orang-orang itu yang tadinya membuli kamu bisa terdiam karena kesuksesan kamu. Sekian. Apakah ada tambahan atau sanggahan? Silakan.
izin menambahi apa yang disampaikan dari Mas Firman ya. Ya, Apa yang silakan. dikatakan dari Mas Firman itu betul sih. Eh, Terkadang kalau kita terlalu fokus untuk melindungi diri sendiri itu malah membuat mereka itu kurang apa ya, mampu untuk menghadapi tantangan gitu loh. Karena eh, dia terlalu aman di zona nyamannya sehingga dia itu merasa takut untuk menghadapi sebuah masalah apapun itu. Itu sih. Interupsi. Sebelumnya Ya, mohon maaf silakan. ramai karena saya berada di luar. Namun menurut saya tetap saja kita harus membedakan antara bully atau sebuah motivasi untuk diri sendiri. Karena tetap saja bully itu nggak bisa menyebabkan trauma, itu bisa menyebabkan trauma dan bahkan harus ditangani dengan serius agar bully itu tidak berkelanjutan. Karena ya itu sangat berbahaya bagi mental orang-orang yang terkena bully. Interupsi izin menambahi dari Mas Teddy, kalau ya benar sih yang disampaikan oleh Teddy itu, kita itu nggak bisa menganggap remeh bully. Karena kalau misal kita anggapnya sepele itu adalah sebagai apa ya, bentuk yang itu tuh bentuk penindasan. Bahkan yang korban baik itu dalam bentuk pendekatan maupun itu tuh alasannya tidak bisa dibenarkan kayak gitu kan. Karena balik lagi kayak mentalnya seseorang. Kalau misal dia terlalu tertekan, terus habis gitu dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarganya ataupun teman-temannya yang dekat sama dia, kan gitu bisa aja terjadi. Karena menurut saya bully itu emang hal yang tidak pernah bisa dibenarkan dari segi apapun, gitu. Baik, terima Izin kasih. menambahkan ya, izin Ya, menambahkan eh menambahkan dari apa namanya yang disampaikan dari Mas Teddy sama Mbak Vini tadi, eh, bisa diambil ke saya rasa untuk bully ini apa ya sudah banyak lah contohnya seperti yang viral kemarin, dokter spesialis yang disuruh makan nasi padang 5 bungkus dengan alih-alih kayak memberi hukuman atau untuk memberikan pelajaran agar tidak mengulang suatu kesalahan. Kan daya tahan tubuh dan daya tahan sesimpel daya tahan perut seseorang itu beda-beda. Kalau misal emang mau ngasih atau memberikan efek jerah, harusnya kan nggak gitu. Dari hal ini kita bisa ambil bahwasannya untuk pembinaan motivasi dengan bully itu sangat beda jauh. Dan bisa digarisbawahi lah, untuk bully sendiri itu lebih banyak hal negatifnya. Buah hasil dari kegiatan bully tersebut masih sangat banyak hal negatif yang ditimbulkan dibandingkan seperti hal positif yang akan diraih oleh korban bully tersebut. Saya sendiri pun beranggapan kegiatan bully ini sangat-sangat apa ya tidak bisa ditoleransi lah karena bisa mengakibatkan satu gangguan mental pasti dan mungkin kemungkinan terburuknya bisa berujung pada bunuh diri seperti kasus yang kemarin dokter spesialis itu. Mungkin itu aja sih yang contoh yang bisa saya berikan yang konkretnya. Mungkin ada tambahan sanggahan atau yang lain. baik, terima kasih, Baris. Sebelumnya, Oke, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah oke, apa izin yang tadi izin disampaikan? menambahkan, menyampaikan sedikit tambahan lah ya. Ya, baik. Kalau misalkan kalau kita bicara soal kematian itu udah rumit sih, soalnya itu kan udah bagian dari takdir. Cuma memang ada cara-cara tertentu untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi gitu. Misalnya orang itu bisa sampai bunuh diri ya gara-gara dibully di tempat
organisasi profesi itu pasti karena lemahnya penegakan hukum di sana. Nah, yang membuat itu bisa terjadi berulang-ulang kali kan dari dulu ya sama, karena ngelapor ke pihak berwajib yang tidak ditanggepin, apalagi ke pihak organisasi gitu loh. Jadi hal yang seperti ini tuh nggak bisa serta-merta disalahkan ke tukang bulinya ataupun si korban bulinya. Ada pihak ketiga yang apa namanya tidak berfungsi dengan semestinya gitu sebagai lembaga perlindungan daripada individu yang berada di situ. Nah, mengenai bullying bullying ini dalam organisasi profesi itu kan sebenarnya itu hal yang tidak pantas gitu loh. Kalian apa namanya tuh di dalam organisasi seperti itu ada hal yang seperti ini. Karena kan orang di sana itu datang untuk menempuh pendidikan, untuk mengambil gelar spesialis, untuk menambah ilmu baru yang mana itu sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, adanya hal-hal seperti ini tuh menunjukkan bahwa emang di sana itu kualitas manusianya masih rendah gitu loh. Sekian, gitu saja. Berarti kan bisa diambil kesimpulan, Mas, kalau semisal tidak menutup kemungkinan yang melakukan kegiatan bully atau perundungan tersebut adalah korban yang telah dibully akhirnya melampiaskan dengan cara yang sama. Meskipun itu di beberapa instansi organisasi ataupun keprofesian, tetapi kegiatan yang berbentuk sama dan output yang dihasilkan juga sama. Kalau misal cuma hanya mengganti nama seperti pembinaan mental dan sebagainya, tapi ujung dari kegiatannya sama, itu berarti juga sama, namanya pembulian. Dan saya merasa kayak bully ini nggak bisa ditoleransi, karena lebih banyak efek buruknya daripada efek baiknya. Oke, kita ambil kayak motivasi atau sebagainya sebagai pemicu untuk kita menjadi lebih baik. Dan kita ya bisa dihitung jari lah, apa yang seberapa persen sih yang bisa berhasil dari bully dan berapa persen yang berakibat buruk dari bully, yang konkret berapa persen yang emang cuma ngitung-ngitung ini cuma motivasi gini-gini pembinaan mental atau yang lain. Tapi kan kita berbicara kayak efek bulinya yang berkepanjangan atau gimana. Jadi memang bully ini atau berdampak besar bagi kesehatan mental ataupun kejiwaan seseorang sih. Menurut saya emang bully ini berdampak besar bagi seseorang. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Faris atas pendapatnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah apa yang telah disampaikan oleh Faris? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, maka di forum diskusi ini bisa saya tutup. Sebelumnya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini adalah betapa seriusnya masalah intoleransi mengenai bullying di tengah masyarakat kita. Mau bagaimanapun seseorang menanggapi mengenai bullying, tetap saja bahwa tindakan bullying itu tidak dibenarkan. Melalui dampak negatifnya, mari kita jadikan pemahaman ini sebagai langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Pesan dan kesan yang bisa disampaikan dari hasil diskusi kali ini, melalui diskusi ini kita telah membuka mata akan bahaya intoleransi akan bullying. Mari kita bawa pemahaman ini ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing. Forum ini telah mengingatkan kita akan pentingnya saling menghormati perbedaan dan membangun empati. Saya berharap kita semua dapat menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan. Sekian diskusi kali ini. Terima kasih telah mengikuti jalannya acara ini. Jika ada salah kata, baik ucapan ataupun perbuatan, mohon untuk dimaafkan. Dengan ini, saya sebagai moderator menyatakan diskusi kali ini ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.